Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 42 Jakarta, dan di sini bersama dengan anak-anak OSIS maupun MPK yang memang belajar tentang kesehatan mental. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno, yang cantik yang sudah ada di sebelah saya. Yang saya hormati tim dari GCI, dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku pengurus OSIS MTK SMA Negeri 42 Jakarta. Puji serta syukur, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kita nikmat sehat walafiat. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang Afini. Rahwanita, saya izin turun, boleh ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ya diundang ke sini, bisa bertemu dengan adik-adik semua, pengurus MPK gitu ya. Ini pasti orang-orang pilihan juga di sekolah ini ya. Baik, saya dapat suratnya adalah berbicara tentang kesehatan mental ya. Nah, sebenarnya kesehatan mental dengan kesehatan fisik itu sama pentingnya. Indonesia itu lebih sering pedulinya sama kesehatan fisik. Jadi kalau sakit mau ke dokter, tapi kalau mentalnya nggak sehat, nggak baik-baik aja, itu mereka menolak untuk psikolog. Karena pandangan orang Indonesia keliru tentang psikolog. Seolah-olah kalau kita ke psikolog tuh kita gila gitu. Padahal enggak. Kita itu ketika kita sadar bahwa mental kita sedang kondisi tidak baik-baik aja, dan ternyata curhat nggak bisa, kemudian mencari bantuan di sekitar nggak bisa, maka pada satu titik itu kita harusnya mencoba mencari profesional. Dan di beberapa negara maju itu udah hal biasa. Hanya di negara itu enggak. Makanya psikolog di kita sebenarnya mungkin untuk konsultasi itu kategori mahal gitu, sehingga orang juga mungkin nggak mau ke situ gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau DKI Jakarta itu kita punya sebuah konsultasi psikolognya gratis, dan Sabtu Minggu mereka libur sehingga mungkin aksesnya menjadi terbatas. Tapi kalau kamu lagi libur ya, misalnya libur kan ini kalian akan memasuki libur ya di 21 atau libur ketika semesteran, mungkin itu bisa kamu manfaatkan ya. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau kita nggak tahu mencari pertolongan kemana seorang ahli, maka kita bisa menggunakan konsultasinya secara online gitu ya. Nah, yang kedua adalah adik-adik, kamu perlu tahu bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Yang kedua, kesehatan mental itu sebenarnya bisa kelihatan. Jadi gini, orang yang ketawa-ketawa, oh enggak dia bahagia, dia sehat mental, belum tentu. Ya. Jadi untuk beberapa kasus remaja yang kelihatan baik-baik saja, ternyata kemudian bunuh diri. Bunuh diri itu sebuah proses panjang, nggak tiba-tiba. Jadi sebenarnya orang kalau memutuskan bunuh diri, maka sebenarnya dia itu depresi namanya. Dan depresi itu punya dua hal yang bisa terjadi. Pertama, menyakiti diri dengan bunuh diri. Yang kedua adalah menyakiti orang lain. Dan biasanya sebelum nyakitin manusia gitu, sesama manusia, mereka akan melakukannya menyakiti hewan dulu. Jadi kalau ada temenmu atau kamu lihat di berita-berita orang yang nembak kucing, menggantung kucing, anjing atau itu adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak sehat secara mental. Karena orang yang sehat mental berarti sama dengan bahagia. Orang yang bahagia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, orang yang memperlakukan orang lain dengan buruk, marah, memaki, ketus, mungkin di lingkunganmu ya, bisa dapat mungkin di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, atau di lingkungan sekolah.
maka orang-orang yang memperlakukan kalian dengan tidak baik, ya tidak semestinya, itu biasanya orang itu punya kondisi mental yang tidak baik. Jadi kalau di sekolah ada pembuli, pembuli itu orang yang luka batinnya. Dia melampiaskan kemarahannya tidak pada orang yang menyakiti dia, tapi pada orang lain yang dia temui di sekolah yang secara relasi kuasa lebih rendah dari dirinya. Dia nggak mungkin cari yang lebih tinggi dari dirinya. Yang kedua, orang yang menjadi korban para pembuli umumnya juga orang yang nggak sehat mental. Siapa dia? Itu kelihatan orang yang suka menarik diri di pergaulan, sering ketakutan, tidak merasa percaya diri. Itu juga bentuk gangguan mental. Jadi gangguan mental tuh nggak cuma bagian yang kita sebut dengan depresi saja, tapi stres berkepanjangan gitu yang panjang itu bisa kita sebut bisa mengarah kepada depresi. Nah adik-adik, kamu pasti semua di rumah punya tempat sampah ya. Nah, ketidaksehatan mental itu mirip kayak sampah. Coba kalau sampah nggak dibuang 3 bulan gitu, apa yang terjadi? Bau busuk ya. Oke. Ketika bau busuk, kira-kira rumah kamu menjadi nyaman nggak? Tidak. Lalu datang hewan nggak seperti lalat? Kira-kira sehat nggak tuh orang di rumah? Enggak. Nah sebenarnya stres itu kita tiap hari bisa stres loh. Misalnya kamu bangun kesiangan, kelabakan, itu stres namanya. Punya PR banyak, itu stres. Mau ulangan bertubi-tubi sehari bisa sampai 3 misalnya, itu stres kan? Nah setiap orang tuh bisa stres, baik anak-anak maupun dewasa. Nah sekarang stres itu ditumpuk di dalam diri kamu, termasuk ketika kamu mengalami berbagai kekerasan. Kamu mencoba memaafkan, merasa berdamai dengan diri, padahal kamu luka. Nah itu stres namanya. Nah stres itu bagaikan sampah tadi didiemin di tubuh kamu, terus menerus. Nah maka tubuh kamu jadi kena racun. Dia beracun, dia membahayakan kesehatan fisik kamu dan juga kesehatan mental kamu. Jadi harusnya diapain? Sampah itu buang. Begitupun ketika sampah itu ada dalam diri kamu, buang. Kalau kamu bisa membuangnya dengan cara kamu curhat, gak apa-apa. Tapi kalau ternyata habis curhat kamu juga justru ketakutan, aduh nanti dia cerita gak ya sama orang lain, itu kan rahasia diriku. Nah kalau kamu itu, kamu stres lagi kan? Maka itu tidak mengobati. Nah kalau tidak mengobati, maka kamu sebaiknya mulai cari bantuan. Misalnya ke guru BK. Oh nggak bisa nih ke guru BK. Oh ya udah, belum bisa juga, ke wali kelas belum, ke guru BK belum. Nah di situ mungkin kamu butuh psikolog. Jadi dulu saya ini ayah saya tentara. Ayah saya itu ngedidik kami dengan kekerasan. Bukan keras, dengan kekerasan. Lalu saya 4 bersaudara. Ibu saya tuh ibu rumah tangga. Jadi selalu kalah juga dengan ayah saya kan. Saya berada pada posisi zaman dulu nggak ada undang-undang KDRT. Kalau sekarang ada, kamu aja anak kandung nggak boleh dipukul, nggak boleh dilakukan kekerasan sama diri kamu. Kalau kamu mengalami itu, maka undang-undang KDRT orang tuamu bisa dijerat dengan hukum. Anak kandung aja nggak boleh, apalagi anak orang. Misalnya di sekolah kan anak orang namanya, anak orang lain. Nah, maka ada undang-undang perlindungan anak. Ya, undang-undang 35 tahun 2014. Nah, lalu ya kondisi itu dulu zaman saya nggak ada semuanya. Nggak ada undang-undang perlindungan anak. Saya umurnya 55. Nggak ada perlindungan anak, nggak ada KDRT. Jadi, kalaupun ada sebagai anak, kira-kira saya ngelaporin orang tua saya nggak? Nggak mungkin ya. Karena hidup kita bergantung orang tua. Maka undang-undang ini mengizinkan, bahkan memaksa orang di sekitar kita, di sekitar anak-anak, orang dewasa di sekitar anak tuh wajib melaporkan ketika melihat kekerasan. Apa dampak kekerasan? Melukai batin kamu. Jadi, saya ngomong karena saya ngalamin. Pada saat itu, setelah saya lulus kuliah, saya menikah. Lalu saya punya anak. Ternyata trauma masa lalu saya muncul ketika saya ngelihat anak saya.
Jadi kalau dia nakal, ya saya akan menghukum seperti orang tua saya memperlakukan. Nanti kalau dia tidur, saya merasa sedih, saya merasa menyesal. Tiap ngelihat anak saya tuh tidur nyenyak, kan dia nggak salah. Saya sadar, saya nggak boleh ngelakuin, tapi saya terus melakukan. Kenapa? Karena saya nggak sehat secara mental. Nah, setelah anak saya umur kira-kira 3 tahun waktu itu, saya memutuskan mencari bantuan. Karena saya mencoba berulang kali memaafkan. Istilahnya saya ingin memaafkan semua perlakuan orang tua saya, khususnya ayah saya. Ternyata saya nggak bisa. Jadi terjadi mental block pada tubuh saya. Itu melukai saya secara batin. Tapi juga mengganggu tumbuh kembang saya sebenarnya sebagai anak. Mengganggu juga potensi saya. Jadi hal positif pada diri saya nggak berkembang. Nah, lalu pada saat itu saya bilang sama suami saya, kayaknya saya mau cari pertolongan. Saya datanglah ke psikolog. Jadi saya punya teman akrab seorang psikolog. Terus dia ngomong gini, Red, aku nggak boleh menjadi psikolog kamu karena kita kenal sangat baik. Nanti ada konflik di situ dan nggak boleh memang. Kami harus profesional. Saya rujuk ya ke teman saya yang udah pasti bagus. Lalu saya dirujuk. Setelah saya dengan teman saya ya, berarti psikolog itu, tahu nggak, ke psikolog tuh ternyata enak ya. Jadi saya masuk dalam satu ruangan yang wangi. Lalu kita berkenalan. Saya akan duduk di sebuah kursi yang bisa tiduran. Sementara psikolognya kan nggak di kursi biasa ya. Lalu kita kenalan dulu. Dicairkan dulu, diminum teh hangat gitu ya, terus disetelkan musik. Lalu dia bilang, setelah ngobrol dan saya juga tidak mau terbuka, kan namanya baru perkenalan pertama ya. Lalu si psikolog itu bilang sama saya, Ibu coba tidur, kata dia. Jadi dia nyetelin lagu klasik, habis itu saya disuruh tiduran dengan posisi yang senyaman-nyamannya saya. Setelah saya minum air hangat dari dia kan, habis itu dia ngajak ngobrol, tapi lama-lama saya tertidur. Saya sendiri nggak inget berapa lama saya tidur, yang pasti lama banget gitu. Perasaan saya kan, ya saya kira-kira tertidur waktu itu 40 menit. Setelah itu, dia bilang, oke, kita ngobrol ringan, dan saya belum bicara masalah saya, hanya datar aja. Setelah itu dia bilang pulang, minggu depan balik. Ketika minggu depan balik, begitu seterusnya sampai 10 kali pertemuan. Dia bilang sama saya, Ibu sadar masalahnya Ibu, tapi Ibu tuh gak mau memaafkan. Terus saya bingung ya, padahal mulut saya mau memaafkan, hati saya enggak. Kamu juga mungkin punya rasa sakit, bisa ngalamin hal yang sama. Singkat cerita ya, setelah itu dia bilang, kayaknya saya sarankan kalau Ibu mau, karena ayah Ibu adalah sumber dari rasa sakit yang Ibu alami. Ya, rasa luka batin yang saya alami ya. Lalu dia menyarankan, ayah Ibu kan udah meninggal, tapi orang di sekitar dia mungkin waktu dia kecil, waktu dia asus oleh orang tuanya, kira-kira masih ada nggak orang yang masih hidup. Jadi saya suruh nemuin di kampung ayah saya. Ayah saya orang Salatiga. Ya, singkat cerita, saya ke sana, lalu karena saya masih punya keluarga di sana ya, bude saya gitu lah. Dari situ kemudian saya menemukan jalan bertemu orang-orang masa kecil ayah saya. Ternyata saya kaget banget. Jadi ayah saya itu ditinggal ayahnya, maksudnya meninggal, ayahnya meninggal itu bahkan sebelum dia berumur 2 tahun. Dia dibesarkan oleh seorang ibu yang harus kerja keras karena punya 2 anak. Jadi ayah saya itu bungsu, punya kakak perempuan. Jadi membesarkan ini nih dengan kekerasan. Saat itu semua orang kekerasan. Kakek nenek kamu pasti juga dengan kekerasan. Coba aja tanyain. Nah, bahkan dia ini kalau nakal, ternyata begitu kerasnya nenek saya tuh membesarkan ayah saya. Pukulan tuh hal biasa. Tapi dia cerita nih, orang yang menjadi teman ayah saya masa kecil dan masih tetanggaan. Dia cerita, jadi pernah suatu hari ayah kamu itu main lalu di sungai dan ternyata bajunya itu
hanyut di sungai. Pas pulang itu dipukuli sampai itu pada hujan deras, kata temannya ini, itu diikat di pohon, nggak dikasih makan malam itu. Nah pas tengah malam ibunya ini teman saya bilang, coba tolong dicek bawa payung, kalau itu kasih dia makan. Jadi dia bawa makan, dia nggak berani ngelepasin kan, nanti kan waktu itu dianggap mencampuri. Jadi bawa makanan disuapin, itu dibawain anduk, dikeringin tubuhnya, terus dipakein kaos karena dia ayah saya bertelanjang dada. Waktu itu itu saya kaget, sampai segitu ya. Ternyata saya ketemu lagi dan punya kisah-kisah yang luar biasa. Dari situ saya langsung, berarti perlakuan ayah saya ke saya bahkan lebih ringan dari perlakuan neneknya ke dia, nenek saya ke ayah saya. Itu membuat saya kemudian maafkan. Tiba-tiba saya ngerasa, saya datang ke makamnya, saya melepaskan. Umur saya ketika itu 27 tahun. Saat saya selesai 27 tahun itu, saya mau dibanding-bandingkan, karena kita unik kan masing-masing. Jadi lihat, cintailah kita seperti apa adanya. Jadi sebenarnya ilmu parenting kayak apapun tuh nggak ada gunanya. Kalau kita belajar pun nggak akan juga ada gunanya kalau kitanya nggak sehat mental. Jadi kuncinya bahagia dulu. Jadi kamu nggak mungkin membahagiakan. Kamu misalnya ngomong gini, saya ingin, apa keinginan kamu yang membahagiakan orang tua? Bagaimana kamu bisa membahagiakan orang tua kamu kalau kamu sendiri nggak bahagia? Kamu misalnya punya pacar, ingin membahagiakan pacarmu, lah kamu aja nggak bahagia, lalu gimana kamu bahagian orang lain? Apalagi kelak kalau kamu punya anak. Jadi itu yang muncul di saya. Jadi saya bilang, gimana saya ingin membuat anak saya bahagia? Nah untuk bikin dia bahagia, ya sayanya bahagia dulu. Jadi kalau kitanya nggak bahagia, jangan pernah berpikir akan membahagiakan orang lain gitu. Ya. Nah bahagia itu sama dengan definisinya sehat secara mental gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi pertama cintai diri kamu dulu, baru kamu bisa cintain orang lain. Ya, jadi kamu nggak akan bisa kok mencintai orang lain, nerima dia apa adanya ketika kamu sendiri nggak pernah mencintai diri kamu apa adanya. Jadi gini, gimana nih caranya kita konsentrasi pada kekurangan kita? Kayaknya nih kulit saya agak gelap. Gimana Pak caranya diputihin? Kita tuh tidak menerima apa adanya tubuh kita kan? Lalu bagaimana kemudian nih kok pada diri selalu ada yang merasa kurang. Manusia itu diciptakan punya kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan. Kenapa kita tidak mampu menerima kekurangan kita? Nah jadi kamu ya video ini di SMA Negeri 42 Jakarta, di mana OSIS dan MPK-nya memang mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan mental. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.